Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Edu, dengan kalian yang sudah mengerjakan soal-soal UTS. Hari ini Pak Edu mau menjelaskan lanjutan dari materi yang sudah Pak Edu jelaskan. Sebelumnya ini kita jadi ini kan nanti Pak Edu ngesain UTS sampai ini. Kalau untuk arbitrase kan Pak Edu bikinnya nggak banyak sih, cuma sampai 20 slide kok sih, 20 slide. Jadi Pak Edu mulai dari slide 10. Nanti kalau kalian mau butuh butuh slide nanti Pak Edu kasih lah ya, gitu ya, gampang. Terus ini kita masuk ya ke materi lagi yang slide ke-10 ini tentang perjanjian arbitrase. Apa itu perjanjian arbitrase? Di sini Pak Edu menulis mengenai suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Di dalam undang-undang harusnya Undang-Undang 30 tahun 99 harusnya perjanjian arbitrase itu dibuat sebelum terjadinya sengketa. Jadi fungsinya apa sih kok dibuat sebelumnya? Itu namanya kita melakukan tindakan preventif, perlindungan di awal. Perlindungan di awal itu diperuntukkan supaya para pihak itu mengerti hak dan kewajibannya. Nah, kalau di sini Pak Edu menjelaskan mengenai setelah timbulnya sengketa, itu mesti karena ada wan prestasinya. Kadang-kadang orang sudah melakukan perjanjian, timbul wan prestasi, dan mereka membuat pre-kontrak. Jadi perjanjian kontrak kembali, ya toh. Nah, di situ itu timbullah orang mulai membuat perjanjian untuk sebelumnya, kayak gitu loh. Jadi bisa diperuntukkan. Jadi kalau dalam undang-undang itu memang harus dibuat sebelum. Tapi karena ini Pak Edo menjelaskan memang di dalam kasus itu banyak. Orang jalan dulu usahanya, baru timbul sengketa, baru bikin perjanjian. Belum jalan sudah bikin perjanjian dulu, baru nanti untuk melakukan tindakan preventif di awal. Kalau ada apa-apa masalahnya dia wan prestasi, bisa cetak langsung wajibannya dia, kayak gitu loh, haknya dia gitu. Seperti itu. Tadi fungsinya itu untuk itu sebenarnya dengan arbitrase. Gitu ya. Nanti kalian baca-baca sendiri Undang-Undang 30 tahun 99. Udah pernah Pak Edu suruh buat tugas tak? Terus ini jenis-jenis perjanjian arbitrase. Ada 2 di sini Pak Edu nulisnya. Sebenarnya ada banyak, cuma Pak Edu bikinnya 2. Nah, ini ada namanya Akta Compromittindo. Pactum de Compromittindo adalah suatu klausul dalam perjanjian pokok di mana ditentukan bahwa para pihak diharuskan mengajukan perselisihan yang terjadi kepada arbitrase atau majelis arbitrase. Terus isinya maksudnya gini. Jadi kalian tahu yang dimaksud dengan klausul. Klausul itu lebih tepatnya itu syarat-syarat tertentu, atau syarat-syarat yang diperuntukkan, atau syarat-syarat yang harus ada di dalam membuat suatu perjanjian. Nah, klausul itu biasanya dimasukkan kalau di dalam perjanjian itu maksudnya ke pasal 1, pasal 2, pasal 3. Nah, kalau kalian baca undang-undang, kenapa undang-undang itu ada pasalnya, ada ayatnya? Itu sebenarnya untuk mengklasifikasikan, untuk membeda-bedakan. Kalau di pasal 1 itu tentang misalnya harga, yang kedua tentang pembayaran, yang ketiga tentang overmark atau sebagainya.
wangi iklan CT, Pak itu nggak mengatakan ini iklan dari Dahlia atau iklan dari RH Klinik, bukan. Ini bukan. Ini cuma misalnya nih, ini apa namanya produk